fungsi aljabar ada beberapa rumus yang dia itu menyertai tentang fungsi ini, yaitu adalah yang pertama, fx sama dengan ax pangkat n. Ini sebenarnya asalnya dari rumus turunan ini, itu berasal dari rumus limit ya. Jadi kita bisa mencarinya itu dari limit, tapi nggak perlu kecuali kalau misalkan diminta guru di sekolah untuk membuktikan, ya kita bisa menggunakannya dengan menggunakan limit yang di materi pendahuluan tadi. Kita butuh rumus yang pertama ini, dua yang pertama. Jadi kalau kita mau nyari tahu turunan, cara paling gampang adalah n-nya ini tinggal turun ke depan, jadi kali, terus kemudian pangkatnya dikurangi 1, kayak seperti ini. Terus kemudian kalau misalkan kita punya konstanta, maksudnya dalam hal ini nggak punya variabel, maka turunannya adalah 0. Nah, sekarang kita coba praktek, dan kita nanti bandingkan dengan hasil daripada limit yang tadi, yang di pendahuluan. Kalau kita punya suatu fungsi seperti ini dan kita mau mencari turunannya, ini berarti adalah pangkat 1, jadi satunya ini pindah ke depan, jadi dikali sama 4, jadi 4 kali 1, 4, terus kemudian x pangkat 0, atau x pangkat 0 sebenarnya nggak usah ditulis. Terus kemudian ini adalah konstanta, berarti dia turunannya adalah 0 ya, tadi kan sudah disebutin di nomor 2. 4x pangkat 0 kita bisa tuliskan dia sebagai 4 aja, karena x pangkat 0 kan sama dengan 1. Jadi turunan daripada 4x min 3 itu adalah 4 aja. Sekarang yang contoh kedua, y sama dengan 4x kuadrat. Caranya juga sama, berarti 2-nya ini pindah ke bawah, berarti jadi kali, ini y aksen. Hasilnya adalah 8x, terus kemudian pangkatnya dikurangi 1. Ini kan pangkat 2, berarti dia pangkat 1. Terus kemudian di sini ada pangkat 1, satunya pindah ke depan, jadi kali sama 3. Berarti minus 3x pangkat 0, atau pangkat x pangkat 0-nya nggak usah ditulis. Ini konstanta, berarti nggak usah. Jadi turunannya adalah 8x dikurangi 3. Itu hasil turunannya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu fungsinya itu belum dalam bentuk akar-akaran seperti ini. Nah, kita ubah ke dalam bentuk pangkat tak sebenarnya. Jadi di sini kan x pangkat 1, ini x pangkat setengah. Jadi kita bisa tulis x pangkat 3/2. Terus kemudian di sini 5x pangkat min 1. Terus kemudian kita cari turunannya, sama kayak seperti sebelumnya. 3/2-nya ini pindah ke depan, jadi kali. 3/2 kali 2 berarti 3. Terus kemudian pangkatnya dikurangi 1, berarti pangkat setengah. Terus kemudian di sini pangkat min 1-nya itu pindah ke depan, di sini berarti jadi positif 5x pangkat min 2 karena dikurangi 1. Nah, baru kita susun lagi supaya dia bentuknya bagus. X pangkat setengah itu akar x, terus kemudian 5x pangkat min 2 itu berarti 5 per x kuadrat, sehingga dia lebih mudah untuk dimengerti. Nah, kemudian kita masuk ke namanya itu adalah turunan fungsi berantai atau chain rule. Dalam hal ini, chain rule ini rumusnya seperti ini. Fungsi berantai kalau untuk bahasa Indonesia, kalau untuk bahasa Inggris dia adalah chain rule. Caranya kurang lebih hampir sama. Jadi n-nya ini pindah ke depan, jadi kali, terus kemudian pangkatnya dikurangi 1, tapi fungsi di dalamnya nggak berubah, terus kemudian dikali sama turunan daripada fungsi dalamnya. Cara penulisan yang benar seharusnya seperti ini. Saya tuliskan di sebelah kanan ya. Jadi di sini y sama dengan 2x kuadrat dikurangi sama 5x pangkat 3. Kita bikin permisalan sebenarnya. Ini cara nulis yang benar ya. Y sama bukan y karena dia variabelnya sudah ada y. Saya tuliskan dalam bentuk p, 2x kuadrat minus 5x. Nah, kita mau nyari tahu turunan p. Berarti artinya kita mau mencari dp per dx. Turunannya adalah 2-nya ini pindah ke depan, berarti jadi 4x pangkat 1, satunya nggak usah ditulis. Ini pangkat 1, berarti hasilnya adalah 5. Terus kemudian ini kita tuliskan y sama dengan p dipangkatin 3, karena tadi kan udah diubah ke p, sehingga kalau misalkan kita mau mencari turunannya, berarti adalah dy per dp, yaitu adalah 3p pangkat 2. Terus kemudian baru kita cari, kan tujuannya kan mencari tahu dy per dx kan. Berarti cara nyarinya adalah dy per dp dikali sama dp per dx. Karena kalau misalkan kita coret ini sama ini kita coret kan hasilnya dy per dx kan. Nah, baru kita substitusi dy per dp-nya itu ini, tapi p-nya kita ganti. P-nya kita ganti balik lagi, 2x kuadrat minus 5x dipangkatin 2. Ini kan 3p pangkat 2 dikali sama dp per dx, 4x kurangi 5. Jadi 3
2x kuadrat, ya udah kayak gini aja, atau mungkin ini deketin ke depan boleh. Atau kita bisa langsung, kadang-kadang ada beberapa guru yang ngajarin cara langsung, 3-nya ini pindah ke depan, berarti pindah ke bawah, 2x kuadrat min 5x-nya itu nggak berubah, pangkatnya itu dikurangi 1, terus kemudian dikali sama turunan dalamnya di sini. Hasilnya adalah 4x dikurangi 5. Nah, ini hasilnya kan sama. Tapi cara penulisan yang sebenarnya adalah yang sebelah kanan. Itu adalah turunan daripada fungsi berantai. Nah, sekarang kita coba untuk contoh berikutnya yang dia itu menggunakan namanya itu adalah product rule dan quotient rule. Product rule itu adalah rumus perkalian. Jadi kalau kita punya suatu fungsi dikali sama fungsi, kalau dia memungkinkan dikali, kita kaliin. Tapi kalau dia nggak memungkinkan dikali, kita harus menggunakan rumus ini. Bagaimana caranya memisahkan? Misalnya seperti ini. Kita punya Y sama dengan X dikurangi 1 dikali dengan 2X plus 1. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini memungkinkan untuk dikali, terus kemudian kita turunin. Jadi caranya adalah kita kaliin dulu satu-satu, distributif ya. Plus X dikurangi 2X dikurangi 1, hasilnya adalah 2X kuadrat minus X minus 1, baru kita turunin. Jadi nggak terlalu susah. Tapi kalau misalkan soalnya itu kita ganti sedikit, katakanlah Y sama dengan X min 1 pangkat 7, terus kemudian dikali sama 2X plus 1 pangkat 3. Kita kan nggak mungkin pangkatin 7 ini dan pangkatin 3 ini terus kemudian kita kaliin. Kan kerjaannya terlalu banyak. Jadi karena dia kerjaannya terlalu banyak, kita menggunakan namanya itu rumus perkalian atau product rule dengan permisalan yang bagian depan itu U, yang bagian belakang itu adalah V. Dan hasilnya adalah nanti seperti ini. Yang pertama itu diturunin, yang kedua enggak, terus kemudian ditambah, jangan lupa. Terus yang ini tuh fungsi biasanya, ini fungsi turunannya. Jadi tukeran, yang pertama turunan, yang kedua enggak, terus kemudian ditambah dengan yang pertama enggak, yang kedua turunan. Hati-hati, kalau misalkan dia tuh perkalian nggak masalah, siapapun U siapapun V-nya. Tapi kalau dia tuh pembagian kayak seperti ini, maka yang U-nya itu harus yang atas, karena dan dia itu harus diturunin duluan karena ini minus bukan plus. Jadi hati-hati di situ ya. Nah, sekarang kita kerjain. U-nya adalah 4x dikurangi 1 pangkat 3, V-nya adalah 2x ditambah sama 2. Nah, sekarang kita cari tahu turunannya, U aksen. Caranya pakai turunan fungsi berantai ya. 3-nya pindah ke depan, 4x min 1 pangkatnya pangkat 2 dikali sama turunan dalamnya ini. Nah, turunan dalamnya ini berarti turunan masing-masing. Turunan dari 4x itu adalah 4, turunan dari 1 itu nilainya 0, ya berarti 4-nya dikali sama 3. Berarti kita punya 12, 4x dikurangi 1 pangkat 2. Terus kemudian V aksennya itu nilainya adalah 2, ini turunannya 2, yang ini turunannya 0. Nah, sekarang kita tinggal substitusi Y aksennya. Tulis rumusnya dulu ya. U aksen V plus U kali V aksen, nggak ada pernya ya. U aksennya kita substitusi 12, 4x dikurangi 1 pangkat 2 dikali sama V, 2x plus 2, ditambah sama U, U-nya adalah 4x dikurangi 1 pangkat 3 dikali V aksennya nilainya 2. Nah, sekarang kita faktorin yang bisa difaktorin ya. Di sini ada 12 sama 2, kita faktorin 2. Terus kemudian di sini kita punya 4x min 1 pangkat 2, yang ini pangkat 3. Berarti kita faktorin yang kecil ya, pangkat 2. Nah, kemudian baru kita tulis sisanya. 12 yang bagian pertama, sisanya berarti ada 6, 2x plus 2. Terus kemudian yang di bagian belakang ada sisa 4x min 1. Karena pangkat 3. Itu kan sudah keluar pangkat 2. Nah, ini nggak usah dijabarin, jadi biarin aja seperti itu. Terus kemudian yang bagian dalam ini kita kaliin satu-satu. Ini sama ini 12x langsung ya, ditambah sama 4x berarti 16x. Terus kemudian yang ini adalah 12 dikurangi sama 1, berarti hasilnya adalah plus 11. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah bentuk pembagian. Kalau untuk pembagian ini hati-hati ya, yang bagian atas itu adalah U-nya 2x plus 1, yang bagian bawah itu adalah V-nya. Terus kemudian ya seperti biasa kita harus cari tahu turunannya. V aksennya itu turunannya adalah 1, kemudian kita nyari tahu turunannya daripada Y. U aksen V minus U kali V aksen dibagi sama V kuadrat. U aksen nilainya 2 dikali sama V, V-nya itu adalah X dikurangi U,
2x ditambah sama 1 dikali sama V aksennya itu 1 dibagi sama V kuadrat. V kuadratnya itu adalah x dikuadratin. Berarti kita tinggal buka dulu, kita sederhanain, minus 2x minus 1 dibagi sama x kuadrat. Ini bisa dicoret, berarti hasilnya adalah minus 1 dibagi x kuadrat. Itu turunannya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat contoh soal daripada yang awal tadi yang menggunakan limit, jadi gampang sekali ya. Ini kan langsung turunannya hasilnya 2. Terus kemudian ini kan turunannya 6x ini, terus kemudian min 2x turunannya min 2. Nah, ini tadi yang barusan. Atau mungkin kita bisa sederhanain dulu. Kalau misalkan kita mau bagi, berarti kita akan bagi kayak seperti ini. 1 per x, berarti kan hasilnya adalah 2 ditambah sama x pangkat min 1. Nah, baru kita turunin. Hasilnya kan nggak terlalu susah. Turunannya ini kan 0, terus kemudian turunannya ini kan min 1 x pangkat min 2. Atau kita bisa tulis min 1 per x kuadrat. Itu penjelasannya daripada turunan fungsi aljabar. Nah, sekarang kita latihan.